Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih. Pada kesempatan ini, marilah kita kembali mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita suatu persoalan yang dialami oleh para rasul, secara khusus berkaitan dengan siapa yang terbesar di antara mereka. Latar belakang konsep atau pemikiran mereka, para rasul itu ya, mungkin saja berkaitan dengan Yesus yang adalah guru mereka, pemimpin mereka, dianggap atau diproyeksi sedemikian rupa ke dalam pemikiran manusia yang terarah pada konteks kekuasaan. Dan kekuasaan itu lebih pada kekuasaan dunia ini. Sehingga para murid itu bertengkar kira-kira siapa yang terbesar di antara mereka. Dan tentunya ini mungkin berkaitan dengan posisi atau jabatan yang paling baik di antara mereka, boleh dikatakan seperti itu. Singkatnya bahwa konsep pemikiran para rasul ini ketika mengikuti Yesus dan menganggap Yesus sebagai guru mereka, sebagai ketua mereka, sebagai pemimpin mereka, selalu dalam konteks kekuasaan. Tetapi ternyata apa yang mereka persoalkan itu menjadi persoalan bagi Yesus, dalam arti bahwa konsep kekuasaan yang ditempatkan oleh Yesus adalah konsep kekuasaan yang datang dari atas, atau konsep kekuasaan yang tidak seperti yang dipikirkan oleh manusia, atau konsep kekuasaan manusia, bukan. Tetapi kekuasaan lebih pada sebuah sikap pelayanan seorang pemimpin terhadap orang yang dipimpinnya. Artinya pancaran kasih Allah itulah yang menjadi spiritualitas seorang pemimpin. Dan dalam konteks para rasul ini, mereka itu nanti ketika akan menjadi pemimpin gereja dalam arti itu, mereka bukan lagi sebagai penguasa yang menjalankan kekuasaan dengan tangan besi, kekuasaan dengan beringas, dengan kekerasan, tetapi menjalankan kekuasaannya dengan pelayanan, dengan kasih, di mana mereka membawa semua orang kepada pengenalan akan Allah. Dan tentunya ada sikap yang perlu ditampilkan oleh para murid dalam hal ini. Nah, disinilah Yesus kemudian mengedepankan seorang anak kecil. Ya. Jadi tadi dikatakan Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku." Artinya bahwa sikap yang perlu ditampilkan seorang pelayan itu adalah sikap seorang anak kecil, di mana seorang anak kecil itu memiliki karakter atau sifat taat kepada orang tuanya, setia kepada orang tuanya, percaya teguh kepada orang tuanya, dan tidak membangkang, tidak menganggap dirinya lebih berkuasa dari orang tuanya.
tetapi dia percaya teguh, percaya begitu saja kepada orang tuanya bahwa orang tuanya itu mampu menyediakan segala sesuatu untuknya dan juga akan menuntunnya karena dia senantiasa menggantungkan seluruh dirinya pada orang tuanya. Sekiranya sikap inilah, sifat anak kecil inilah yang harus dimiliki seorang pelayan, yang harus dimiliki oleh para rasul ya. Sifat di mana mereka itu taat kepada Allah, setia, beriman, percaya teguh kepada Allah, dan menyerahkan segala persoalan itu kepada Allah sambil mereka mencoba untuk mencari jalan keluar yang terbaik diinspirasi oleh semangat Allah atau kehendak Allah sendiri. Jadi teman-teman saudara-saudariku, dengan demikian apa yang dipikirkan oleh para rasul tadi berkaitan dengan kekuasaan itu berbanding terbalik ya dengan apa yang dipikirkan oleh Yesus. Bahwa kekuasaan yang dimiliki atau yang akan diemban oleh para rasul bukanlah kekuasaan yang datang dari dunia ini, tetapi kekuasaan yang datang dari Yesus sendiri yang sifatnya itu adalah melayani atau menjadi seorang pelayan dengan sifat sebagai seorang anak kecil, yaitu setia, taat kepada Allah, percaya teguh kepada Allah, karena yang memberi otoritas itu adalah Allah sendiri. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, mungkin dalam kehidupan nyata ya kita juga cenderung ya berpikiran seperti ini dalam mengikuti atau dalam hidup menggereja ya. Ketika dipercayakan menjadi ketua stasi, dipercayakan menjadi ketua lingkungan, dipercayakan menjadi ketua kelompok dan sebagainya, kita menganggap bahwa kekuasaan yang diberikan oleh gereja itu ya kekuasaan yang sepenuhnya kita yang mengendalikan. Tapi sebenarnya kekuasaan yang diberikan oleh gereja itu adalah kekuasaan untuk pelayanan. Artinya ketika seorang ketua stasi berada di tengah umatnya, di sana dia hadir sebagai pelayan, atau ketua lingkungan sebagai pelayan, maupun ketua kelompok, bukan menjalankan kekuasaannya dengan tangan besi dalam arti tertentu ya. Ada banyak menuntut begitu banyak hal dari umat ya, mungkin untuk mencari keuntungan atau mungkin menganggap bahwa keringat perlu dihargai ya. Jadi bagi Yesus bukan seperti itu. Ataupun juga mungkin kita mendengar seorang imam ya, seorang imam yang senantiasa tidak menjalankan tugas pelayanan sebagai imam dengan baik, tetapi menuntut banyak dari umat. Ataupun juga mungkin ya, ada banyak hal yang dipegangnya yang memang membuat dia konsentrasinya terbagi ya, antara harta benda dan pelayanan. Jadi Tuhan tidak menghendaki itu semua, tetapi Tuhan menghendaki posisi kita ketua stasi, imam, ketua lingkungan maupun sebagainya, tugas yang dipercayakan oleh gereja itu lebih pada pelayanan. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, oleh Yesus sendiri. Dan pelayanan itu harus dilengkapi atau harus didasari pada atau mendasarkan diri pada iman akan Allah itu, kesetiaan kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Jadi sifat-sifat ini harus dimiliki seorang pelayan itu, agar dalam pelayanannya dia tidak mengedepankan dirinya, tetapi Allah lah yang dia kedepankan, Allah lah yang dia perkenalkan kepada umat, bukan dirinya sendiri. Sehingga Allah itu semakin dikenal. Sebagaimana Yohanes Pembaptis ya, dia datang sebagai nabi mempersiapkan jalan bagi Tuhan melalui baptisan tobat yang dia berikan. Artinya dia mempersiapkan umat untuk menyambut sang juru selamat yang akan datang, atau Mesias yang akan datang. Dia merendahkan dirinya dan Allah pun kemudian ditinggikan. Allah mempunyai jalan masuk untuk bisa berjumpa dengan manusia. Jadi mungkin juga seperti itu sekiranya kita sebagai pelayan ya, kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan agar umat itu boleh mengalami pengalamannya bersama Allah. Karena apa? Kita sudah memperkenalkan Allah kepada mereka ya, sehingga mereka pun bisa mengalami Allah itu. Bukan kita yang dialami oleh mereka, tapi Allah lah yang dialami oleh mereka, sehingga hidup mereka pun semakin mendekatkan diri dengan Allah yang
mereka imani itu. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita, teristimewa dalam tugas pelayanan kita dalam hidup menggereja. Semoga. Amin.